Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Nur Hatijah dengan NIM 152201179. Saya dari kelas A Reguler Transfer Universitas Budi Waluyo Semarang. Di sini saya akan membuat video roleplay mengenai KIE Perencanaan Kehamilan Sehat, yang mana video tersebut untuk memenuhi ujian praktek akhir saya. Jangan lupa like, dukung, dan subscribe agar kalian dapat video terbaru seputar dunia kesehatan. Terima kasih. Selamat malam Ibu. Monggo silahkan duduk. Oke Ibu Bidan. Perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Bidan Agel. Kebetulan saya bertugas pada malam hari ini. Nah, saya berbicara dengan Ibu siapa ya? Saya Kinan Ibu Bidan, dan ini suami saya Mas Adis. Kinan, ada yang bisa saya bantu? Begini Ibu Bidan, kami kan baru menikah dan kami berencana mau melakukan program hamil. Nah, kakak ipar saya itu merekomendasikan sampean. Katanya dulu waktu kakak ipar saya itu program hamil, beliau datang ke sini. Makanya saya ke sini Ibu Bidan. Baik, kalau begitu saya permisi sebentar nggih. Saya tutup sampiran dan pintu dulu biar kita komunikasinya enak ya. Silahkan Bu Bidan. Bu Kinan dan suami, sebelumnya saya jelaskan dulu ya maksud dan tujuan dari perencanaan kehamilan sehat. Nah, yang mana perencanaan kehamilan ini merupakan perencanaan berkeluarga yang optimal melalui perencanaan kehamilan yang aman, sehat, dan diinginkan, yang mana salah satu faktor pentingnya dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya di sini untuk mempersiapkan calon ibu beserta calon ayah untuk menyiapkan kehamilan yang sehat, sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika hamil ya. Nah, di sini Bu Kinan dan suami ada perencanaan kehamilan sehat. Salah satunya ada persiapan secara psikisnya, yaitu secara mental, secara batinnya ya. Nah, salah satunya apa? Meyakinkan dengan mantap bahwa Bu Kinan dan suami memang benar-benar menginginkan kehamilan ini ya. Terus yang kedua, menghindari hal-hal yang menyebabkan stres. Karena ketika ibu hamil mengalami stres, apa yang terjadi? Kehamilannya, pertumbuhan janinnya, perkembangan janinnya akan terganggu ya. Jadi ada yang namanya ikatan antara ibu dan janinnya. Jadi ketika ibunya stres, nah akan nyambung ke janinnya ya. Terus yang ketiga, tidak ada tekanan dari keluarga untuk segera hamil. Artinya baik dari mertua ataupun dari pihak si ibu ataupun dari ibunya ya, tidak ada tekanan untuk segera hamil. Jadi ini memang benar-benar pure perencanaan kehamilan yang diinginkan oleh Bu Kinan dan suami ya. Terus selanjutnya tidak ada tuntutan tentang jenis kelamin. Jadi perkara yang lahir laki-laki ataupun perempuan itu tidak ada tuntutan ya. Jadi nggak ada nih kayak gini, oh kalau anak pertama yang lahir harus cowok duluan nih, oh harus cewek duluan nih. Akhirnya apa? Ketika si ibu melahirkan terus jenis kelamin anaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan, akhirnya apa yang terjadi? Ibu akan merasa stres, dan ibu nifas ini masih beresiko ya. Kalau dia stres, dia mengalami tekanan, akhirnya apa yang terjadi? Akan mengganggu kesehatan masa nifasnya. Terus ketika masa menyusui bayinya akan terganggu, ketika melakukan perawatan pada bayi baru lahirnya akan terganggu. Karena apa? Si ibu mengalami tekanan ya. Terus yang terakhir, menghindari yang namanya KDRT ya. Karena apa? Hal ini juga akan memicu stres pada ibunya ya. Selanjutnya ada yang namanya persiapan fisik. Nah, kalau persiapan fisik di sini mulai dari kita menata pola hidup sehat ya. Kapan waktunya istirahat, kapan waktunya olahraga, kapan waktunya bersantai. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya mencapai berat badan ideal. Jadi untuk berat badan ideal ini nanti akan saya ukur Bu Kinan, mulai dari berat badannya ibu, tinggi badan. Nanti biasanya kalau berat badan ideal akan lebih memudahkan untuk perencanaan kehamilan ya. Terus juga ada yang namanya menjaga pola makan. Jadi konsumsi makanan yang tinggi protein, tinggi serat, tinggi vitamin, tinggi zat besi, tinggi kalsium. Untuk apa? Untuk
mempersiapkan alat reproduksinya sehingga siap ketika dilakukan pembuahan ya. Terus selanjutnya olahraga yang teratur ya. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya menghilangkan kebiasaan buruk seperti apa? Hindari merokok, minum minuman keras, narkoba ya. Karena apa? Karena akan mempengaruhi tumbuh kembang janin ya. Terus selanjutnya bebas dari penyakit dan virus menular yang dapat mengganggu pertumbuhan janin. Misalnya seperti apa? Seperti HIV, terus seperti hepatitis, seperti penyakit TORCH. Karena apa? Hal ini akan mengganggu tumbuh kembang janin nanti di dalam kandungan ya. Makanya ketika mau melakukan perencanaan kehamilan, nanti ada yang namanya pemeriksaan kesehatan bagi calon ibu ya. Terus selanjutnya berhenti menggunakan alat kontrasepsi ya, jelas soalnya kan Bu Kinan dan suami mau perencanaan kehamilan nih, sedangkan manfaat atau tujuan dari dilakukannya pemakaian KB itu untuk menghentikan yang namanya kehamilan ya. Terus selanjutnya meminimalisirkan bahaya lingkungan seperti apa? Seperti paparan rokok, sinar radiasi, atau penggunaan produk kimia seperti apa? Misal kayak produk-produk kecantikan yang dia mengandung merkuri atau bahan-bahan yang mengandung zat berbahaya lainnya. Karena apa? Nanti akan berakibat kepada tumbuh kembang janinnya ya. Terus juga hati-hati terhadap hewan peliharaan ya. Karena apa? Biasanya hewan peliharaan itu akan menyebabkan munculnya virus atau beberapa bakteri sehingga dia menularkan kepada kita. Nah, biasanya contohnya kayak apa? Keguguran terus menerus kayak gitu ya. Selanjutnya ada persiapan finansial. Nah, persiapan finansial ini meliputi keuangan, dana ya. Nah, persiapan finansial ini dimulai dari kapan? Dimulai dari semenjak dilakukannya perencanaan kehamilan. Terus mulai dari kehamilannya. Jadi terkait dengan biaya pemeriksaan kehamilan, terus membeli kebutuhan ibu hamil seperti apa? Makanan bergizi, vitamin, suplemen untuk ibu hamil, susu ibu hamil ya. Nah, terus juga ada yang namanya tabungan persalinan. Jadi dari sekarang mulai direncanakan nih. Persalinannya mau pakai apa? Oh, mau pakai BPJS. Oh, mau pakai simpenan. Oh, kita mau pakai tabungan sehari-hari. Nah, dari sekarang mulai disimpan nih. 5.000 per hari atau 10.000 per hari untuk apa? Untuk persiapan persalinan ya. Terus juga persiapan kelahiran dan kebutuhan bayi, mulai dari perencanaan nanti lahirnya mau di mana ya, apa mau di rumah sakit, apa mau di rumah bidan, oh nanti kelahirannya mau ditolong bidan siapa. Nah, itu juga harus mulai dipikirkan dari sekarang. Karena apa? Ketika ibu hamil, ketika ibu bersalin, pasti membutuhkan bidan yang enak diajak ngobrol atau memang nyambung ya. Jadi nggak apa-apa pasien milih dari sana ya. Terus juga untuk keperluan bayinya, pastinya nanti ketika bayi lahir butuh yang namanya pampers, susu bayi dan lain sebagainya. Jadi ini harus dipersiapkan dari sekarang ya. Selain itu juga ada yang namanya persiapan pengetahuan, yang mana ada perencanaan kehamilan. Nah, perencanaan kehamilan ini bagaimana? Ya, diyakini bahwa hamil itu memang butuh persiapan fisik dan psikis yang sehat dari seorang ibu dan seorang ayah sehingga kehamilannya berlangsung aman ya. Terus juga pengetahuan mengenai perawatan ibu hamil seperti pemeriksaan kehamilan rutin, terus juga minum susu, minum tablet FE, minum suplemen makanan ya. Terus juga perencanaan persalinannya nanti, jadi mulai dari sekarang. Nanti kendaraannya mau pakai apa, dananya mau pakai apa mau pakai dana umum, apa mau pakai dana BPJS ya, mulai dipersiapkan dari sekarang. Terus proses lahirannya mau di mana, apa mau di rumah sakit, apa mau di puskesmas, apa mau di rumah bidan ya. Terus juga ada yang namanya perawatan pasca bersalin, jadi masa nifasnya.
makan makanan yang bergizi ya. Semacam hal itu juga harus mulai dipersiapkan dari sekarang, harus menghindari stres, harus menghindari tekanan ya. Terus juga ada yang namanya perawatan bayi baru lahir, jadi bagaimana cara memandikan, terus bagaimana cara perawatan tali pusarnya ya, dan sebagainya. Selain itu ada yang namanya aspek usia. Nah, usia reproduksi yang sehat ketika usia 20 sampai 35 tahun. Apabila usianya kurang dari 20 dan lebih dari 35, maka kehamilannya akan cenderung beresiko. Karena apa? Organ reproduksinya si ibu sudah tidak baik ya. Kalau dia kurang dari 20 tahun, organ reproduksinya belum matang, jadi belum siap ketika diisi sama bayi ya. Ketika dia lebih dari 35 tahun, organ reproduksinya juga sama, dia sudah tidak sehat lagi ya, sehingga akan cenderung beresiko ketika hamil di usia di atas 35 tahun. Sehingga apa? Hal ini akan mempengaruhi tumbuh kembang janinnya, sehingga menyebabkan yang namanya keguguran, kelainan bawaan, cacat bawaan, atau bahkan kematian kepada janinnya ya. Nah, sejauh ini Bu Kinan dan suami ada yang mau ditanyakan? Oh, berarti ketika kita mau melakukan program hamil, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Bu Bidan, seperti persiapan fisik, persiapan psikisnya, terus persiapan dana, nggih Bu Bidan, agar nanti kehamilan yang kami programkan lancar, nggih Bu Bidan, terus sesuai dengan yang diharapkan, nggih Bu Bidan. Iya, benar sekali Bu Kinan. Saya rasa Bu Kinan sudah benar-benar memahami ya. Nanti jika sudah siap, terus juga sudah komunikasi nih sama suami juga sudah siap, udah saling diskusi, nanti silahkan datang lagi ke saya untuk sharingnya ya, atau untuk tindakan selanjutnya nih mau gimana ya. Bu Bidan sudah paham, terima kasih atas waktunya. Nanti gimana-gimananya kami datang lagi ke sini Bu Bidan.